Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Saya gembira sekali sehat ya, semuanya sehat. Era new normal ini tentu membuat kita harus semakin berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang ada di sana gitu ya. Betul, Pak. Nah, ini Teti tadi sudah saya admit, mana dia nih? Belum masuk ya. Kita walaupun nanti kalender akademiknya sudah katakanlah bulan ini berakhir, kita tetap ada pertemuan, tapi mungkin nanti kita di kelas saja untuk tadi itu mematangkan beberapa agenda kita terkait rencana webinar segala macam. Lalu nanti untuk ujian akhir semester sebagaimana biasa take home digabung saja, jadi kita lebih efektif gitu. Iya. Bahan untuk hari ini kita mendiskusikan etika sosial yang ditulis oleh Max Weber. Ya, etika sosial yang ditulis oleh Max Weber. Tapi sebelumnya saya mau coba share bahan dulu. Saya share bahan dalam bentuk film. Mudah-mudahan bisa. Sudah bisa dilihat dari situ kah? Belum kelihatan, Pak. Dia dalam bentuk film. Oh ya, sudah muncul. Sudah muncul ya. Ini sebetulnya film yang kami biasa pakai untuk pemberdayaan pada masyarakat. Ini bagian dari analisis sosial. Tolong dibaca baik-baik. Kalimatnya tolong dibaca baik-baik.
kita di atas tuh ada 8 keluarga, 8 rumah. Pertama kita tidak punya air bersih, numpang ambil di orang-orang pendatang. Yang kedua, kita tidak punya uang dan tidak punya kartu sehat, tapi suster bilang kartu ini sudah tidak berlaku. Orang-orang di bawah buang sampai ke atas. Jadi macam hujan besar begitu, kembali lagi turun ke bawah. Akhirnya ke rumah ada yang banjir, ada yang masuk air, ada yang tanah longsor. Ya kita di atas ada yang punya lampu, cuma 2 rumah saja. Kita yang lain tidak punya lampu. Kakak Liling, anak-anak kalau disuruh belajar, kalau gelap tidak belajar. Tumpang di orang punya rumah yang punya lampu, kadang-kadang ya ada yang marah, ada yang tidak marah. Tidak berani setiap hari mau belajar di rumah orang. Ya kelima, gara-gara jalannya tidak baik-baik, hujan besar begitu licin, jadi yang kecil-kecil macam anak-anak SD dan tidak mau jalan karena alasannya jalannya licin, kita bisa jatuh, malas ke sekolah. Selamat pagi, Pak. Baik, tadi kalian melihat satu tayangan mengenai bagaimana sebuah kemajuan yang ada pada suatu daerah itu ternyata juga berdampak kepada hal-hal yang lain. Jadi itu film yang kami pakai biasanya kalau ingin mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun sikap peduli. Ya. Dan film itu saya pilih, kelihatannya ada kedekatan juga dengan topik kita pagi ini. Ya. Itu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ya, ini bahan yang berasal dulu dari beberapa tugas lama. Ya. Ini menurut saya bagus untuk diskusi kita di teori-teori sosiologi. Ya. Kita kaitkanlah dengan kondisi di Jayapura tadi itu seperti apa. Dan saya kali ini lebih suka kita berdiskusi tentang bagaimana kapitalisme itu sebetulnya awalnya itu dari apa yang dulu pernah terjadi di Eropa, dan itu semakin berkembang karena Eropa itu kan boleh dikatakan tempat penyebaran Kristen. Sehingga waktu itu apa yang ada di Eropa itu berpengaruh luas kepada dunia. Termasuk pandangan mengenai
kapitalisme. Harus diakui kalau membaca tulisan Weber ini memang kapitalisme itu berangkat dari Protestan etik ini. Ya. Mungkin ini ada korelasi juga dengan apa namanya di dalam Alkitab itu kan kita mengenal berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, ya, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Kita mengenal istilah ada persepuluhan dan segala macam. Dan tentu sedikit banyak cara atau pandangan Weber ini memang melihat dari hal itu. Ya. Namun saya akan lebih senang jika, karena bahan ini saya sudah kirim, kita berdiskusi bebas secara akademik ya mengenai hal ini. Saya mengundang Anda semua untuk ikut dalam diskusi ini. Silahkan siapa yang mau diskusi duluan. Marianus biasanya pandangannya jeli dengan Pendi dengan Donat. Silahkan. Saya tidak menguraikan karena, tapi bisa dibaca ya bahan yang saya kirim itu karena itu warnanya hijau, biru. Silahkan. Siapa yang mau mulai duluan? Satu hal. Kota Jayapura tadi boleh disorot juga. Silahkan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, pagi. Pak. Iya, selamat siang. Baik. Saya mau mengajukan pertanyaan tentang spirit kapitalisme dengan gagasan-gagasan dari keagamaan reformasi yang berikan oleh Max Weber. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah spirit kapitalisme dengan ide atau gagasan-gagasan keagamaan ini saling berpengaruh, ataukah keduanya saling memanfaatkan satu sama lain dalam proses mencari keuntungan? Terus, bagus. Itu aja? Ya, untuk sementara itu. Kemudian yang kedua, bagaimana model keberimanan yang diterapkan di saat itu di era hubungan antara kapitalisme dengan ajaran-ajaran keagamaan di saat itu dalam Protestanisme dan kemudian masuknya di Gereja Katolik Roma untuk mengambil suatu dialog itu. Itu Pak, dua pertanyaan itu Pak. Menarik ya. Untuk hal yang kedua tentu ini memerlukan kajian yang mendalam dari literatur yang ada. Bagaimana sebetulnya kehidupan beragama pada saat itu. Tapi mungkin saya lebih suka kita mendalami hubungan antara pandangan Weber ini terkait kapitalisme tadi. Hubungan antara Protestan etik ini dengan kapitalisme tadi itu. Harus diakui memang kalau kita baca di berbagai literatur yang ada, kapitalisme itu kan landasannya itu adalah modal, uang. Dan uang itu kan ternyata memang ada di dalam kitab suci.
Jadi spiritnya, torohnya itu diambil dari situ. Tentang bagaimana kemudian lika-likunya sehingga kemudian spirit itu kemudian berkontribusi terhadap perkembangan kapitalisme. Nah ini jujur saja saya belum begitu banyak membaca bahannya, ya, karena memang dari berbagai pertemuan, seminar dan segala macam terkait dengan persoalan ini memang yang menjiwai kapitalisme itu sebetulnya adalah bagaimana modal atau uang itu dipakai untuk kemajuan, untuk peradaban. Harus diakui bahwa modernisme yang kita alami saat ini itu semua berawal dari kapitalisme itu. Ya, jadi ilmu pengetahuan berkembang juga dari kapitalisme itu. Jadi kapitalisme itu telah membuat manusia betul-betul akhirnya mengandalkan berbagai aspek kehidupannya itu pada ilmu pengetahuan, pada sains. Bahkan beberapa filsuf, misalnya Nietzsche mengatakan, yang juga berada pada era itu, modernisme pada masyarakat modernisme itu sebetulnya Tuhannya sudah mati. Atau setidaknya para dewa dan Tuhan itu telah meninggalkan mereka. Ya. Apa sebetulnya yang ingin dikatakan oleh dia? Sebetulnya lebih kepada bagaimana kehidupan masyarakat akhirnya yang menang itu kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Maka kemudian juga lahirlah teori Charles Darwin misalnya tentang seleksi alam. Ya, kita tahu seleksi alam itu berkembang juga pada masa awal-awal abad pencerahan itu. Ya, ketika kapitalisme itu mulai merebak. Kan itu era industrialisasi ya. Jadi revolusi industri di Prancis pada masa itu. Itu melahirkan memang banyak goncangan dalam masyarakat di sana. Intinya sebetulnya karena manusia digantikan oleh mesin. Ya, jadi ketika manusia digantikan oleh mesin, maka manusia seperti kalah gitu, dikalahkan, manusia terpinggirkan, dan dari situlah kemudian berkembang banyak pemikiran-pemikiran. Jadi kalau kita lihat sejarah para filsuf itu, memang para filsuf itu lahir di era di mana persoalan kemajuan industri itu berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam masyarakat. Bahkan Karl Marx misalnya, salah satu tokoh yang bicara mengenai perubahan sosial itu, betul-betul mendasarkannya kepada bagaimana orang harus melihat pengaruh-pengaruh kelompok borjuis atau kelompok pemegang modal mengendalikan hidup orang-orang yang menjadi bawahan dia. Maka lahirlah seperti teori konflik dan segala macam itu, yang sampai hari ini masih relevan teori itu. Jadi membaca teori-teori sosial yang dikemukakan para sosiolog, antropolog pada masa lalu, ratusan tahun yang lalu itu memang kemudian kita tidak boleh mengabaikan persoalan sejarah atau persoalan kontekstual pada saat itu. Ya. Jadi memang termasuklah Max Weber ini gitu. Ya. Maka protestanisme etik itu menjadi bahan bacaan
yang sampai hari ini terus bergema gitu. Itu sementara mungkin ada yang lain mau nambahkan juga. Doni kebetulan pasti sudah membaca juga kan walaupun hijau-hijau nih. Silakan. Ada lagi? Kalau kita lihat di sini misalnya Weber berpendapat bahwa ada beberapa kondisi sosial tertentu dalam masyarakat yang mendeterminir lahirnya sistem kapitalisme yang rasional. Jadi modernisme itu kan sebetulnya ditandai oleh rasionalisme. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada ukurannya. Ya. Maka kemudian pada era modernisme ini orang yang tidak memiliki kapasitas, orang yang tidak memiliki kapital tergencet, terpinggirkan. Ya. Nah, disitulah kemudian memunculkan dehumanisasi itu. Memunculkan sikap-sikap menganggap manusia itu, manusia yang tidak berkapasitas itu tidak diperhitungkan. Itu kondisi pada masyarakat yang terjadi. Ya. Berikutnya dia mengatakan sistem kepemilikan hukum dan keuangan yang mendukung terciptanya pasar yang luas. Syarat-syarat ini menyingkapkan bahwa atas sebuah teka-teki permasalahan tentang berkembangnya kapitalisme di barat. Kita tahu memang kapitalisme itu memang berkembang dari barat. Ya. Maka kemudian kapitalisme itu dekat benar dengan westernisasi. Maka kemudian hal-hal yang berbau barat pada era tertentu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan kondisi pada masyarakat-masyarakat di belahan bumi lain. Ya. Nah, spirit kapitalisme ini ya bahwa ada banyak alasan untuk mencari asal-usulnya di dalam gagasan-gagasan keagamaan dari reformasi. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe protestantisme tujuan dan ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi. Jadi seolah-olah seperti tadi yang ditanyakan oleh Teti itu, keuntungan ekonomi itu seolah-olah mendapat justifikasi pembenaran dari apa yang ditulis oleh Weber ini. Ya, mungkin poin diskusinya di situ. Silahkan kalau ada yang lain lagi. Memang pada akhirnya Weber menghentikan riset tentang protestanisme karena koleganya Ernst Truth, seorang teolog profesional, telah memulai penulisan buku The Social Teachings of the Christian Churches and sekte. Ya. Alasan lainnya adalah esai tersebut telah menyediakan perspektif untuk perbandingan yang luas bagi agama dan masyarakat. Yang selanjutnya kelak dalam karya-karya berikutnya, Prase Etika Kerja, digunakan dalam komentar-komentar modern adalah turunan dari etika Protestan yang dibahas oleh Weber. Istilah ini diambil ketika gagasan orang-orang non-Kristen, seperti misalnya ada dari Jepang dan kelompok-kelompok Yahudi yang lainnya. Jadi ada pasang surutnya juga memang deprotestanisme etik ini. Tapi karena dia sebuah karya yang boleh dikatakan maklum para penulis, para pemikir ini kan punya
punya jangkar, punya sesuatu yang dia pakai untuk berwacana gitu. Oh, Weber sudah menulis ini. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi walaupun misalnya ada yang melarangnya, ya, tapi kelompok lain memanfaatkan itu gitu untuk kepentingan-kepentingan tertentu tadi itu. Macam-macam lah kepentingannya itu. Ya. Saya di beberapa kelompok yang multikultural misalnya, memang determinisme etik ini sering menjadi salah satu bahan yang dipakai gitu. Begitu, Teti. Baik, Pak. Ada lagi, Doni? Ya, baik, Pak. Saya ada membaca sebuah kalimat pendek ini. Dia mengatakan kapitalisme menjadikan agama sebagai barang dagangan. Dan agama mengesahkan kapitalisme. Para pemuka agama beroleh keuntungan dari kapitalisme. Keuntungan finansial dari popularitas yang mendorong mereka berdiri di depan kamera menjadi selebritis agama. Ya mungkin juga ada berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Marianus tentang ya hubungan agama dan kapitalisme. Ya, seperti yang dikatakan sini ya kapitalisme menjadikan agama sebagai barang dagangan dan agama mengesahkan kapitalisme itu. Karena ya, memang kalau kita melihat ya baik dari beberapa tulisan kitab suci ya, terutama berkaitan apa yang menjadi hak kaisar diberikan kepada kaisar, apa yang menjadi hak Allah diberikan kepada Allah, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tulisan-tulisan kitab suci juga yang berkaitan dengan ekonomi. Dan berkaitan dengan hubungan antara kapitalisme dan agama ini, ya memang setelah membaca beberapa tulisan, kemudian ya sedikit melihat kenyataan yang ada, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa agama tidak bisa berkembang juga kalau kapitalisme ini tidak jalan. Demikian juga kapitalisme tidak bisa juga jalan kalau agama itu tidak ada. Itu dalam pengertian juga beberapa tulisan mengatakan misalnya kalau kapitalisme hilang maka agama juga akan hilang. Juga demikian sebaliknya. Maka berdasarkan pemahaman-pemahaman dan tulisan-tulisan yang ada, saya juga berpikir bahwa memang demi perkembangan agama, maka ya kapitalisme ini juga tidak bisa lepas dari perkembangan agama itu, karena ya dalam hal-hal tertentu ya contoh ya dari tulisan yang Bapak kasih ya mengatakan bahwa Protestan aliran Calvinis sangat berpengaruh terhadap perkembangan perkembangan kapitalisme, karena secara finansial memang mereka memerlukan uang ya dalam kaitan dengan persepuluhan yang harus diberikan oleh setiap anggota gereja yang bergabung dalam hal-hal seperti begitu, sehingga ya menurut setelah membaca hal-hal ini ya saya juga bisa katakan bahwa memang ya seperti ini kapitalisme menjadikan agama sebagai barang dagangan dan agama mengesahkan kapitalisme itu. Kira-kira itu sedikit pendapat dari saya, mungkin tidak betul bisa dikoreksi. Terima kasih. Baik, bicara pendapat itu tidak ada betul dan tidak betulnya. Pendapat itu dalam dunia akademik itu se-ekstrim apapun itu berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Baik. Apa yang Anda katakan itu tentu saja didasarkan kepada apa yang ditulis oleh Weber. Saya pun berpendapat ini, saya pun bicara ini juga apa yang dikatakan oleh Weber. Yang jelas memang spirit Protestantisme ini memang telah dipakai menjadi rujukan terkait dengan kapitalisme. Bahwa harus diakui agama-agama yang
kemudian disebarluaskan berbarengan dengan kapitalisme, itu mendapat pengikut luar biasa banyak. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia, misionaris datang dibawa siapa coba? Mereka ikut kapal dagang POC kan? Mereka kan tidak pergi sendirinya. Ya, mereka ikut kapal dagang POC, lalu tentu saja kehadiran mereka dalam rangka memartabatkan manusia di tempat baru, ya. Karena manusia di tempat baru pada saat itu dianggap paganisme atau animisme, menyembah berhala. Lalu kemudian mereka diberi berbagai asupan-asupan mengenai ketuhanan. Tentu saja tanpa modal, tidak mungkin kitab suci bisa dicetak banyak kan. Tidak mungkin juga para misionaris bisa pergi leluasa ke sana kemari. Ya. Jadi memang apa yang dikatakan Weber ini tidak bisa dibantah. Walaupun tentu sejumlah tokoh tidak suka dengan apa yang dikatakan Weber ini. Tapi realitas dalam masyarakat, dalam kehidupan kan ada benarnya. Ya. Persepuluhan itu dampaknya luar biasa dalam ekonomi. Saya misalnya, sebutlah berpenghasilan katakanlah 10 juta. Persepuluhannya berapa coba? 1 juta. 1 juta. Itu baru saya sendiri kan. Kalau di satu tempat, di satu gereja, umat yang berpenghasilan 10 juta itu ada 1 juta orang. Wah. 1 juta kali 1 juta umat kali 1 juta, berapa tuh? 1 miliar. Nolnya tuh saya dah tidak bisa ngitungnya lagi. Dan itu wajib masuk ke institusi kan? Saya tidak boleh nyebut apa gitu. Wajib masuk ke institusi. Itulah kapital. Itulah spirit dari kapitalisme. Itu menurut Weber. Jadi agama itu memang boleh dikatakan tambang emas duit. Tambang emas duit. Itu sebagai ilmuwan agama kalian perlu untuk memahami itu. Tujuannya sebetulnya bukan untuk kita melawan agama atau menentangnya. Ini bagian dari perkembangan akademik, ya, agar kita tidak sesat. Ya, tentu saja tiap-tiap agama memiliki sistemnya, ya kan. Di Katolik ada hierarki, ya kan. Di Protestan sendiri ada banyak sekte-sekte. Ya, kita tahu tiap-tiap sekte itu pemimpinnya beda-beda, kan begitu. Ada yang khas di situ. Yang khas di situ apa? Sebetulnya bagian dari tadi itu, agar dia memiliki keunggulan komparatif. Ya, maka kapitalisme itu tidak bisa berkembang tanpa agama. Demikian pun sebaliknya, agama tidak akan berkembang tanpa kapitalisme. Ya. Nah, yang menarik agama-agama yang mengikuti filsafat timur, misalnya agama Shinto di Jepang, itu kan eksklusif orang Jepang. Ya. Kalau agama Hindu di India ya menyebar sampai ke kita, walaupun tiap-tiap daerah agama Hindunya beda-beda, ya kan? Agama Konghucu eksklusif dianut oleh orang China. Agama Katolik itu umum, semua suku bangsa ada. Ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini sengaja saya mulai tadi dengan video singkat tentang sebuah pembangunan di salah satu kota di Indonesia. Itu mau memberi gambaran bahwa pembangunan
Itu yang pembangunan itu kan kapitalisme ya, Marianus ya? Iya, Pak. Nah, itu ya memang kemudian melahirkan korban-korban gitu. Ya. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang kemudian menjadi korban. Ya. Jadi itulah sebetulnya kritikan para sosiolog, antropolog mengenai modernisme ini. Modernisme ini kemudian menghilangkan orang-orang yang tidak punya kapital, memarginalkan orang-orang yang lemah. Kira-kira begitu. Ternyata agama berkontribusi terhadap persoalan ini. Disitulah letak menariknya diskusi mengenai apa yang dikemukakan oleh Max Weber ini. Silahkan kalau ada lagi. Kalau bicara Max Weber itu menarik betul soalnya. Sylvia biasanya walaupun datang terlambat, enggak apa-apa buat pertanyaan. Lia, silahkan. Bernardina, silahkan. Yosep. Yosep ini sinyal katanya, gangguan di sana. Baik, Mbak, saya mau bertanya. Ya. Tadi kapitalisme merupakan revolusi bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Tetapi dewasa ini, kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kapitalisme dianggap suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan mencerminkan suatu gaya hidup. Terima kasih, Pak. Oh, menarik ini. Kontekstual betul nih. Tolong nanti jawaban saya ditambahkan ya oleh Marianus dan yang lain-lain ya. Harus diakui memang kemudian modernisme ini adalah capaian peradaban manusia. Apakah ini akhir? Tentu tidak ya. Namanya peradaban dari waktu ke waktu mengalami perubahan dinamik sekali ya. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu yang akan menjadi penentu terhadap peradaban modernisme ini. Yang pasti sekarang sudah berkembang wacana postmodernisme, di mana orang mulai melihat bagaimana dulu kehidupan nenek moyang, kehidupan yang natural. Nah, memang pada akhirnya perkembangan ekonomi yang terjadi pada era modernisme ini juga bukan lagi menyangkut persoalan ekonomi saja, tapi dia sudah menyangkut, boleh dikatakan semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal agama, ya, termasuk dalam hal agama, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya adanya konsili ya di dalam gereja Katolik, kan salah satu kekuatan gereja Katolik itu kan agar bisa selaras dengan perkembangan zaman kontekstual, maka ajaran sosial gereja itu kan selalu menjadi perbincangan ketika ada konsili. Konsili-konsili itu adalah dasar untuk bagaimana penyebaran ajaran baru, ya. Kita tahu sebelumnya di Katolik misalnya agama non Katolik itu kan kafir. Kalau kita lihat sejarah kafir itu kan yang menggunakannya kan kita awalnya sekali, bukan tetangga sebelah kita, bukan. Kan dari kita dulu, ya. Nah, setelah agama lain juga perkembangannya pesat dan agama Katolik ingin juga berkontribusi terhadap perdamaian dunia, maka dibuatlah Konsili Vatikan kedua, ya kan? Dan itu kemudian menjadi dasar bagaimana kita bisa duduk berdampingan dengan kepercayaan lain, dengan agama lain. Kemudian turunannya adalah inkulturasi. Kan begitu. Nah, itu ya, itu satu bentuk solusi atas peradaban modernisme sekarang ini.
Kalau misalnya ajaran Katolik kaku atau ortodok, ya kaku, tetap menganggap kepercayaan lain atau agama lain kafir, mungkin kita tidak bisa hidup nyaman. Ya, saya sebagai contoh, saya juga harus menjalankan apa yang diyakini nenek moyang buat adat di kampung, bunuh ayam dan segala macam gitu. Itu kan dilarang. Protestan misalnya sangat tidak setuju itu, ya. Tapi Katolik kan kita tahu, ya. Nah itu. Jadi itu jawaban saya atas apa yang dikemukakan dia. Tapi saya mengundang yang lain untuk juga mengemukakan pendapatnya atas apa yang dikatakan dia tadi. Silakan. Ayang Pendi tidak ada nih muncul. Don, silakan Don. Tentang kapitalisme itu ternyata bukan hanya bicara ekonomi, tapi juga berbagai aspek kehidupan. Saya kira apa yang ditanyakan itu juga memang apa yang bisa menurut pendapat saya kira bahwa kapitalisme juga ya bergerak di semua segi kehidupan ya termasuk agama juga, karena ya dalam tulisan dari Max Weber ini dia juga mengatakan ya contoh misalnya di dalam ajaran agama mengatakan bahwa kita tidak boleh boros, kita harus hemat. Itu juga karena dikatakan boros itu merupakan salah satu sifat yang tidak baik, ya bisa juga dikatakan sebagai dosa. Dan hal ini juga menjadi satu ya cikal bakal dengan orang menghemat, ya dari menghemat itulah karena ya seperti tadi Bapak katakan bahwa kapitalisme ini ya berkaitan dengan modal, ya berkaitan dengan uang. Semakin banyak orang menyimpan uang, ya di situ juga muncul kapitalisme dari situ juga. Jadi ajaran agama juga kemudian ya bisa menjadi cikal bakal munculnya kapitalisme, seperti contoh tadi ya disuruh untuk berhemat, disuruh untuk tidak boleh boros dan lain sebagainya. Itu seperti itu kira-kira. Ya. Kalau boleh saya tambahkan apa yang ditulis Weber di dalam bahan yang saya kirim ke kalian itu. Weber mengamati bahwa agama Kristen memberikan nilai yang positif terhadap dunia material yang bersifat kodrati. Ia berpendapat bahwa meskipun orang Kristen memiliki tujuan tertinggi di dunia lain, namun di dunia ini termasuk aspek-aspek material yang ada padanya dinilai secara positif sebagai tempat untuk melakukan usaha-usaha yang aktif. Ia sendiri menemukan sikap terhadap dunia material tersebut begitu jelas di kalangan orang-orang Kristen. Menurut Weber, sikap seperti itu erat hubungannya dengan salah satu konsep yang berkembang di kalangan Kristen, yakni konsep de calling atau konsep panggilan. Bagi dia, konsepsi tentang panggilan merupakan konsep agama yang baru muncul semasa reformasi. Istilah ini tidak ditemukan sebelumnya dalam lingkungan gereja Katolik atau gereja perdana. Terminologi ini lahir pasca reformasi. Lutherlah yang mengembangkan konsep ini pada dekade pertama dari aktivitasnya sebagai seorang reformator. Jadi memang protestanisme etik ini pengaruhnya terhadap Kristen luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ini tentu dinamika dalam agama Kristen yang boleh dikatakan sampai sekarang pun susahlah untuk kembali satu, walaupun ada oikomene. Ya.
Silahkan kalau ada pendapat lain lagi. Sedikit menambahkan apa yang Bapak katakan, ada sebuah kalimat di sini mengatakan interpretasi pekerjaan sebagai sebuah panggilan membuat para penganut Calvinisme tidak melarikan diri dari pekerjaan dan tugas-tugas duniawi, melainkan terlibat aktif di dalamnya. Saya hanya menambahkan kalimat ini untuk menambahkan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa memang ya ketika agama melegitimasi sesuatu, bahwa semua aktivitas yang ada di dunia ini sebagai sebuah panggilan, nah dengan demikian juga itu menjadi sebuah hal yang bagi masyarakat itu ya dianggap sebagai sebuah kebenaran yang bisa saja dilakukan, tetapi kemudian ketika tidak ada batasan-batasan tertentu, ya bisa masuk dalam ya seperti kapitalisme, tetapi kapitalisme yang mungkin yang negatif seperti begitu. Betul. Dan sebetulnya apa yang dikatakan Weber ini menggambarkan memang kemudian ketika memaknai apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terlalu textbook. Ya, mestinya kan memaknai apa yang tertulis di dalam Alkitab itu menggunakan pendekatan hermeneutika. Artinya teks dan konteks dilihat bersamaan. Jadi kalimat misalnya ketika berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Itu harus dicek kalimat itu muncul pada saat kapan dan mengapa. Kan sebetulnya itu. Ya. Dan ya memang kemudian di dalam dunia akademik ini terus menjadi berdialektika atau diperdebatkan karena banyak tokoh-tokoh karena mungkin keterbatasan tidak sempat membaca sejarah. Yang sempat dia baca adalah teks yang ada tertulis. Ya. Itu sebabnya mengapa di dalam gereja Katolik kita yang non imam tuh tidak boleh khotbah. Kita hanya boleh memberi renungan ya, Teti ya. Iya. Kita tidak boleh khotbah. Mengapa? Apa beda khotbah dan renungan? Renungan itu cukup membaca kitab suci. Kita renungkan. Itu artinya apa? Teks kan? Iya. Khotbah itu mesti disesuaikan dengan tadi itu hermeneutika. Tafsiran-tafsirannya harus dibaca sejarah terjadinya gitu. Dan itu tidak sederhana. Tidak sederhana. Makanya banyak orang menjadi sangat menarik tampilannya di depan publik, di media sosial, di depan televisi, itu lebih karena teks. Dan membaca teks itu gampang, tidak perlu sekolah tinggi, asal pandai baca tulis bisa. Taman SD pun kamu bisa kan bacanya kitab suci itu. Nah, mengapa kita harus sekolah tinggi-tinggi untuk bisa memberi khotbah? Karena kita harus punya cukup waktu membaca sejarah berkaitan dengan teks tersebut. Itu makanya orang sekolah menjadi imam bertahun-tahun sampai belasan tahun. Kalau kita pikir-pikir, ngapa sekolah lama-lama gitu. Kan? Habiskan waktu ya. Nah, padahal dia di sana, di Roma sana, di Vatikan sana, duduk di perpustakaan, dia ditugaskan. Ini surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Nah, tolong cari
Apa yang terjadi di Efesus pada saat itu? Maka para pastor jago dia buka tuh kan. Oh, ternyata waktu itu di Efesus terjadi ini. Maka muncullah teks begini. Oh, di Galatia pada saat itu terjadi begini-begini. Maka muncullah teks ini. Nah, antara teks dan kondisi sejarah pada saat itu dicari benang merahnya. Itulah baru bisa disampaikan ke publik. Kan begitu. Kalian pasti jago homili. Saya enggak berani homili. Pertama, saya bukan imam. Kedua, saya enggak sempat membaca sejarah. Tapi saya tahu teori. Celakanya orang ini kalau terlalu menguasai teori malah jadi takut. Karena ternyata begitu tuh. Makanya teori Max Weber ini jangan sampai setelah Anda baca teksnya, apalagi teks ini kan juga dah turunan ke 1000 kali mungkin. Ditulis orang berulang-ulang, direproduksi berulang-ulang. Yang aslinya harus dicek, apa sih? Apa sih yang ditulis Max Weber itu? Karena setiap penulis tuh punya perspektif. Setiap penulis itu punya motivasi. Ya. Kalau yang menulis itu orang yang berseberangan dengan agama Kristen, dia akan terus cari data pendukungnya. Nah, orang yang Kristen dia akan mencari yang lebih masuk akal. Maka membaca sesuatu itu dilihat. Ya, jadi jangan hanya satu perspektif. Ya. Jadi mata kuliah teori-teori sosial dan analisis sosial ini sebetulnya ingin mengajarkan kepada para mahasiswa membaca teori itu tidak cukup hanya pendapat satu orang. Kita harus cek sana sini. Maka di dalam menulis karya ilmiah, teori-teori itu kita benturkan, teori-teori itu kita pertentangkan, teori-teori itu kita selaraskan. Ya. Mengapa? Karena memang kita bicara sosiologi itu kan kehidupan manusia. Manusia ini hidup kan sudah ribuan tahun yang lalu. Kita yang hidup sekarang jangan sombong. Apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya juga dilakukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Ya. Kalau kamu baca tentang Sodom dan Gomora misalnya, ya, baca tuh. Ya. Jadi saya memang akhirnya salut dengan teman-teman yang mau jadi pastor. Dia pasti membaca banyak. Ya. Ya terus terang saja dia membaca banyak karena tidak ada yang dipikirkannya lagi. Kalau kita yang awam ini kan banyak yang kita pikirkan. Maka misalnya beberapa filsuf itu yang saya tahu misalnya Gregor Mendel itu kan orang yang boleh dikatakan hidupnya dulu juga membiara. Dia mengamati tanaman, bunga dikawinkan ya. Karena dia tidak kawin ya bunga aja yang dia kawinkan. Tapi apa yang dihasilkan itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia sampai hari ini. Nah itulah. Gitu. Ada lagi? Kita maksimal setengah jam lagi karena saya jam 13 akan memberi kuliah lagi. Silakan kalau ada lagi. Ini cuaca di luar masih kurang bersahabat kayaknya. Ya, masih mendung. Masih mendung. Kesimpulan yang ada ditulis di sini, melalui tesis yang dikemukakan apa yang disebut etika Protestan dan hubungannya dengan semangat kapitalisme, Max Weber mau mencari hubungan antara penghayatan agama dengan pola-pola perilaku ekonomi. Jadi sebetulnya tulisan Max Weber ini
menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan agama untuk coba menghubungkan berbagai hal yang ada dalam kehidupan ini dengan apa-apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Ya, Max Weber ini lebih kepada perilaku ekonomi, dikaitkan dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Ya, kalau kita yang tidak tertarik ekonomi, ya persepuluhan itu ya kita baca sumbangan doang kan? Sumbangan, ya udah. Maka di Katolik tidak pakai kata persepuluhan kan? Kita pakai kolekte aja. Kolekte artinya ya kalau di dompet ada uang sekian ya berikanlah. Kalau enggak juga enggak boleh, enggak juga ada larangan, enggak ada yang memarahi kita. Ya. Karena juga ada tertulis di dalam Alkitab itu apa yang diberikan oleh seorang janda itu lebih besar daripada yang diberikan oleh seorang penagih pajak itu. Karena seorang janda itu memberikan semua yang dia miliki. Sementara yang penagih pajak itu memberikan sedikit saja dari yang dia miliki. Walaupun sedikit saja itu jumlahnya besar. Kan begitu ya? Soalnya saya ini berhadapan dengan para teolog nih. Silahkan kalau ada lagi. Terus terang saja kalau tidak ada lagi saya mau mengundurkan diri. Saya mau siap-siap karena jam 1 itu saya in class. Jadi tidak jauh sih dari sini, saya tinggal pergi aja. Oke, kalau tidak ada lagi, yang jelas bahan sudah kalian punya dan mohon maaf betul hari Sabtu itu kita masih di Zoom lagi, tapi mungkin sore karena saya pagi jadi saksi pernikahan ada keluarga di gereja Santo Agustinus, lalu dilanjutkan dengan nerima tamu walaupun tamunya tidak banyak karena musim pandemi COVID-19 dan new normal ini. Lalu pulang dari situ mungkin sekitar jam 2 gitulah. Kemarin saya janjikan kita besok jam berapa ya? Jam 2. Ya mudah-mudahan jam 2 itu kita sudah bisa, tapi mungkin lambat dikit enggak apa-apalah ya. Bahannya itu buku Talang Mamak. Tolong dibaca, karena ini bicara bagaimana marginalisasi yang terjadi pada masyarakat-masyarakat asli. Tetap ada korelasi juga dengan apa yang kita bahas ini. Tapi lebih kepada pendekatan lain. Oke, saya kira demikian saja kuliah hari ini. Terima kasih kalian telah datang. Saya mohon dia memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan harapan hadirat-Mu karena begitu besar dan cinta kepada kami semua. Engkau telah menolong kami dari awal perkuliahan hingga berakhir dengan baik. Bapa, dampingilah kami agar apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami masing-masing. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Semua. Ya.